Anda kembali menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Diduga salah paham, sekelompok pemuda dengan para penghuni asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar terlibat saling serang. Polisi gerebek sebuah gudang yang dijadikan tempat pembuatan senjata tajam di Kota Makassar. Ribuan senjata tajam disita dan 3 pelaku ditangkap. Gedung praktikum SMA Negeri 8 Kabupaten Sidrap terbakar, puluhan unit komputer hangus. Sebuah gudang yang dijadikan tempat pembuatan senjata tajam di Kota Makassar digerebek polisi. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita ribuan busur panah dan senapan angin yang sering digunakan untuk tawuran. Selain itu, polisi turut menangkap 3 orang pelaku. Sebuah gudang di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang disinyalir menjadi tempat pembuatan senjata tajam dan senjata api rakitan didatangi tim penindak gangguan Kamtipmas, Penikam, Polrestabes Makassar. Saat tiba di lokasi, tim penikam pun langsung menggeledah pabrik ini. Hasilnya mereka menemukan ribuan busur panah dan senapan angin yang diduga sering digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyelidikan sementara, pabrik pembuatan senjata tajam ini milik 2 orang pria bernama Arwan dan Hasbi. Polisi pun menangkap keduanya serta 1 pelaku lain yang merupakan ayah dari Arwan karena membiarkan anaknya membuat senjata tajam. Senjata tajam ini sengaja diproduksi oleh pelaku untuk diperjualbelikan. Kita mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang digunakan untuk membuat busur dan juga senjata tajam lainnya. Alhamdulillah bisa kita ungkap ada beberapa jenis busur dan juga ada beberapa senjata tajam dan juga ada senapan angin yang biasa digunakan untuk melakukan tawuran. Setelah ditangkap, ketiga pelaku kemudian digelandang ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa secara intensif. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu kita beralih ke informasi lain. Kebakaran terjadi di Gedung Praktikum SMA Negeri 8 Kabupaten Sidrap. Kebakaran yang terjadi pada pagi hari menghanguskan puluhan unit komputer yang sehari-hari sering digunakan oleh pelajar. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Sabtu pagi pekan lalu, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, Gedung Praktikum di SMA Negeri 8 Kabupaten Sidrap terbakar. Api yang cepat membesar menghanguskan 48 unit komputer yang sehari-hari digunakan para siswa untuk belajar. Selain itu, api juga menghanguskan alat praktikum yang tersimpan di dalam ruangan. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari salah satu pendingin ruangan yang mengalami korsleting listrik. Api kemudian membesar dan menjalar ke bagian ruangan. Kalau diperkirakan sumber api ini dari korsleting listrik. Listrik ini? Iya. Di bagian mananya itu, Pak? Di bagian bawah sudut. Itu di AC? Iya, di AC. Kemudian merembes ke, kan di bawahnya AC ada lemari. Nah, mungkin itu karena situ tadi sumber apinya sangat Kebakaran ini pun mengganggu proses belajar mengajar di SMA Negeri 8. Untuk sementara, pembelajaran praktikum di sekolah ini ditiadakan hingga pihak sekolah menemukan solusi untuk pengadaan kembali sarana di gedung praktikum. Ini yang kita mau pikirkan, bagaimana caranya anak-anak supaya bisa juga menikmati praktik komputer seperti biasa, Pak. Ya, nanti kita pikirkan dan kami sudah laporkan juga ke pimpinan kejadian ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa di rehab atau diperbaiki dan diadakan komputer kembali seperti biasa, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pihak sekolah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Ya, usai diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, aktivitas di Mapolres Jeneponto, Kabupaten Jeneponto kembali normal. Masyarakat kini kembali mendapatkan pelayanan untuk membuat surat izin mengemudi atau SIM dan surat keterangan catatan kepolisian.
Seperti inilah aktivitas di Mapolres Jeneponto di Kabupaten Jeneponto usai diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal pada Kamis dini hari pekan lalu. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kembali normal. Kini masyarakat dapat kembali membuat atau mengurus SIM dan SKCK. Untuk memastikan masyarakat dapat terlayani dengan baik, seluruh anggota Polres Jeneponto berjaga seperti biasa. Namun, hanya saja beberapa ruangan dan fasilitas di Mapolres yang menjadi sasaran penyerangan diberikan batas untuk kepentingan penyelidikan. Untuk sementara sudah kembali normal, tetapi untuk bekas-bekas pengerusakan tetap kita masih polis lain ya. Untuk bisa penyidik untuk melakukan olah TKP ya untuk mencari kebenaran siapa yang melakukan pengerusakan itu. Ya, Lokal Content Development SCTV IVM kembali menggelar SSJ News Awards. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro di 20 daerah itu memperebutkan 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Berikut ulasan acaranya untuk Anda. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai... Untuk kali kedua, Lokal Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak digitalisasi dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Selamat kepada para pemenang SSJ News Award 2023 dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.